close till I get up. Time is barely on our side. Sekarang masa I don't kemerdekaan wanna waste what's pada tahun left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Assalamualaikum. Hello everyone, saya Tiara Lestari, mahasiswa UMSU Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum adalah sebagai salah satu kunci dalam proses pengajaran dan belajar. Kurikulum adalah perencanaan gabungan dari beberapa mata pelajaran yang diberikan guru kepada siswa. Dalam kurikulum terdapat dua hal pokok, yaitu adanya mata pelajaran dan tujuan utamanya untuk memperoleh ijazah. Macam-macam kurikulum. Macam-macam kurikulum terdiri atas 3, yaitu kurikulum ideal, aktual, tersembunyi. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh guru. Kurikulum aktual adalah kurikulum nyata seperti praktek. Kurikulum tersembunyi adalah kurikulum yang di luar dari kurikulum terencana yang diciptakan guru untuk membantu siswa. Fungsi-fungsi kurikulum. Bagi guru yaitu sebagai pedoman dalam mengajar, bagi kepala sekolah yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan revisi, bagi orang tua yaitu sebagai pedoman dalam membimbing anaknya di rumah, dan bagi siswa yaitu sebagai pedoman dalam belajar. Sekarang peranan kurikulum. Peranan kurikulum terdiri atas 3, yaitu peranan konservatif, kreatif, dan evaluatif kritis. Pertama, peranan konservatif yaitu peranan yang mewariskan dan mendukung nilai-nilai budaya dalam perilaku, tingkah laku peserta didik. Dan kedua, peranan kreatif yaitu peranan yang menekankan atau menciptakan peserta didik untuk mengembangkan hal-hal baru. Dan ketiga, peranan kreatif evaluatif yaitu peserta didik mampu untuk memilah atau memilih nilai budaya mana yang cocok di masa sekarang. Sekarang peranan kurikulum bagi guru yaitu terdiri atas 4. Peranan kurikulum implementers yaitu guru hanya menjalankan kurikulum yang sudah ditentukan. 2. Peranan kurikulum adapters yaitu guru sebagai penyelaras atau melaksanakan dengan karakter atau kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. 3. Peranan sebagai developers yaitu guru memiliki kewenangan untuk menentukan strategi dalam kurikulum. Dan keempat, peranan research yaitu guru mampu memiliki kewenangan untuk penilaian dalam komponen kurikulum. Landasan-landasan dan prinsip-prinsip dalam kurikulum. Landasan kurikulum terbagi atas 3, landasan fisiologis, psikologis, dan sosiologis teknologis. Landasan fisiologis yaitu menentukan arah, tujuan, strategi, serta tolak ukur dalam keberhasilan pendidikan. Yang kedua, landasan psikologis yaitu menghubungkan psikologis anak serta minat bakat anak. Dan landasan sosiologis teknologis yaitu pertama, kemajuan sosial menentukan atau mempengaruhi kurikulum, dan kemajuan iptek mempertimbangi dalam kurikulum. Sekarang kita masuk dalam prinsip kurikulum. Prinsip-prinsip kurikulum terdiri atas 5. Prinsip relevansi berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip fleksibilitas, guru mendapatkan ruang gerak untuk memperkembangkan kurikulum. Yang ketiga, prinsip kontinuitas yaitu prinsip yang keterkaitan atau berhubungan mata pelajaran dengan berbagai jenjang pendidikan. Yang keempat, prinsip efektivitas yaitu berhubungan dengan mengimplementasikan guru di dalam kelas dan kegiatan siswa di dalam kelas. Yang kelima yaitu prinsip efisiensi yaitu penerapan waktu, biaya, serta materi dan sarana
yang memperoleh hasil yang maksimal. Sekarang kita membahas sejarah kurikulum. Sejarah kurikulum di Indonesia telah berevolusi dan berganti sebanyak 11 kali dalam 3 fase besar, yaitu pra-kemerdekaan, masa kemerdekaan, dan era reformasi. Dalam pra-kemerdekaan yaitu untuk kelas 2 untuk pribumi selama 3 tahun, kelas 1 untuk anak pemerintah Hindia Belanda selama 4, 5, dan 7 tahun. Tingkat menengah atau gimnasium untuk golongan ningrat selama 3 tahun. Berubah menjadi MULO selama 4 tahun. Dan tingkat atas yaitu AMS selama 3 tahun. Sekarang masa kemerdekaan yaitu pada tahun 1947 menekankan manusia yang berkarakter. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 1952 yaitu penyempurnaan dari kurikulum 1947 dan belum mengenal dengan kurikulum. Selanjutnya, kurikulum tahun 1964 yaitu terkenal dengan 5 aspek atau pancawardhana, yaitu moral, inteligensi, emosional, keprigelan, dan jasmania. Kurikulum tahun 1968 yaitu bersifat politis, di mana manusia dibentuk untuk menjadi Pancasila sejati. Kurikulum tahun 1975 yaitu guru berperan penting dalam proses dan pembelajaran. Kurikulum tahun 1984 yaitu menggunakan konsep CBSA, di mana guru berperan aktif dan menjelaskan, lalu memberikan tugas. Selanjutnya, kurikulum tahun 1994 yaitu penyempurnaan kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984 yaitu penambahan muatan lokal. Sekarang dengan masa era reformasi. Pada tahun 2004 dikenal dengan KBK, yaitu peserta didik dituntut untuk menjadi individual atau klasikal, di mana sumber belajar bukan hanya dari guru. 2006 atau KTSP, guru dituntut untuk mengembangkan silabus. Dan 2013, siswa dituntut untuk berperan aktif dan guru sebagai fasilitator. Dan 2013 revisi, siswa dituntut untuk menciptakan skill dan moralnya. Komponen dalam kurikulum. Komponen kurikulum terdiri atas 4, komponen tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Komponen tujuan yaitu adalah tujuan yang harus dicapai dalam kurikulum. Komponen isi yaitu mata pelajaran atau apa yang dipelajari dalam kurikulum. Dan komponen proses yaitu bagaimana kurikulum disajikan atau diberikan kepada siswa. Dan komponen evaluasi yaitu penilaian dari seluruh komponen kurikulum. Oke guys, sekian video dari saya mengenai penjelasan kurikulum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Thank you for watching. See you, bye-bye. Turn us to thousands, and we'll grow